saya baru kena kecelakaan gitu ya. Iya. Satu kan kalau misalnya kita dikasih musibah tuh ada bisa jadi azab, bisa jadi ujian, Iya. bisa jadi cobaan, bisa jadi Iya, dua itulah. hadiah. Iya, hadiah. Nah, tapi saya penasaran, saya tuh sebenarnya karena hadiah, karena azab, atau karena ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang surat Al-Waqiah tersebut, karena di surat Al-Waqiah di ayat-ayat yang pertamanya tersebut itu menjelaskan manusia dibagi 3 bagian. Iya. Yang golongan kanan, kiri, dan golongan yang paling bagus kalau nggak As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, tapi saya bingung di sini kenapa itu dibagi orang-orang terdahulu itu. Di situ kata-katanya yang sedikit dari orang-orang terdahulu dan paling banyak dari orang terdahulu dan sedikit dari orang yang kemudian. Nah, yang mau saya tanyain itu orang-orang yang dimaksud orang-orang terdahulu tuh konteksnya dalam waktu yang mana, dan juga apa yang mereka lakukan sehingga mereka tuh mendapatkan yang the best. Karena menurut saya setiap zaman itu perjuangan berbeda-beda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan kedua ada? Belakang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hadis dari Tabrani, Ustaz, yang terjemahannya kira-kira di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Apakah karena kufur nikmat itu atau bagaimana? Demikian. Apa tentang polisi? Ya. Hadis di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ya, mulai dari pertanyaan nomor 2. Bahwa yang nyata memang begitu. Nyatanya memang seperti itu. Saya kira udah jelas kan? Udah jelas. Tetapi tentu itu tidak semua. Itu menunjukkan betapa banyak di antara mereka yang melakukan itu. Tapi bukan berarti nggak ada polisi yang baik. Saya masih banyak ketemu polisi-polisi yang ibadahnya jauh lebih baik dari saya. Akhlaknya juga lebih baik dari saya. Bahkan dengan kepiawaian dia memilih jalan hidup di kepolisian, dapat posisinya juga bagus. Dan dia bisa menghindari diri dari semua yang disebutkan tadi. Bahwa kebanyakan seperti itu ya kita tidak bisa hindari, sama halnya ketika kebanyakan perempuan yang masuk neraka. Ya, ini adalah salah satu kegaiban yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya untuk masa yang akan datang. Tapi jangan kemudian tujuan untuk mendiskreditkan polisi, ya. Karena bukan berarti kita juga lebih baik dari dia kan. Kalau kita bicara korps nih, wah kayaknya polisi jelek banget. Emang penguasa enggak? Pegawai lebih banyak lagi gitu. Ya, kadal faqr ayyakuna kufra. Apalagi yang bawahan nih udah fakir, banyak mereka yang kufur. Ini cuma penggambaran saja. Baik, sekarang di surat Al-Waqiah yang bunyinya apa? As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Coba. Gimana? Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Tentu saja untuk ayatnya. Wa qalilun, gimana ayatnya? Allahumma shalli ala Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين gitu ya. Ala sururin mawduna muttaqin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Baik. Wa qalilun minal akhirin dalam tafsir wal murad bi qouli wa qalilun minal akhirin al mu'minuna min hadhil ummatil islamiyyah. Jadi yang dimaksud adalah nanti wa qalilun minal akhirin, orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang beriman ini ya, dari kalangan umat Islam ini, yang kelompok akhir ini sedikit nanti. Wala hadzal ma'na sara sahibul kasyaf faqad qala ats-tsalatsa al-umma al-katsira minan nas. Menurut penulis tafsir Al-Kasyaf berkata, as-salasah yang tiga kan ada as-sabiqun wal muqarrabun wal masy'amah. Ya. Al-umma al-katsira minan nas. Ini sebagian besar manusia ini tergolong menjadi tiga bagian. Nah, kemudian wa qalu azza wa jalla wa qalilun minal akhirin kafa bihi dalilan ala kasrah ay fi lafzi sullah wa huwa minas sul wa huwa al-kasr ka'anna jama'atun kasarat minan nas wa qata'at minhum wal ma'na anna as-sabiqin minal awwalina katsir wa hum wa humul umam min ladun Adam alaihi salam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalilun minal akhirin wa hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sabiqun al-awwalun yang banyak itu, jadi as-sabiqun al-awwalan itu banyak yang beriman, sementara yang akhir itu sedikit. Maksudnya di sini dalam tafsir, sejak zaman Adam sampai zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang beriman. Perhitungannya dari Adam sampai zaman Muhammad. Sementara wa qalilun minal akhirin, dari umat akhir zaman ini, dari umat Muhammad ini sedikit ya yang masuk ke golongan as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Itu yang saya dapat secara sekilas. As-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan ada yang mengatakan wa annal murad biqouli ta'ala wa qalilun minal akhirin, sedikit dari kelompok akhir ini maksudnya adalah man ata ba'da sadri hadhil ummah ila yaumil qiyamah, adalah kaum yang datang setelah periode kemunculan Islam. Jadi awal-awal Islam, katakanlah sampai kelompok tabi'in misalnya, sampai ke akhir zaman ini sedikit yang masuk kelompok as-sabiqun. Kelompok-kelompok yang bersegera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya adalah ya banyak yang kufur nanti. Nah, kita sekarang berada di akhir zaman, makanya orang-orang seperti Anda ini orang-orang istimewa. Udah Tebet ini macet dari mana-mana. Ya, mau ngaji desek-desekan kayak gini, ini cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya tuh wallahi bangga dengan anak-anak muda, terutama ya, yang tua juga apalagi gitu ya. Ini kan rumahnya jauh-jauh kan, dilihat, iya kan yang bisa tinggal di Tebet yang eksis saja kan, kecuali yang ngontrak lah ya, itulah ceritanya. Berarti kan yang tinggal ini kan jauh-jauh. Saya tidak membayangkan betapa sahabat-sahabat semua ini pulang jam 10, terutama yang akhwat ini.
demi Allah saya sering mengkhawatirkan, sering kemudian mendoakan bisa duduk kemudian konsisten pengajian. Di luar ini saya lihat Anda juga tetap pengajian. Itu hanya orang-orang terpilih. Mudah-mudahan inilah kelompok as-sabiqun. Ya, begini-gini ya. Rasulullah SAW menggambarkan orang seperti Anda ini ibarat tanah itu tanah gembur yang subur. Jadi ini dalam hadis, kalau kita buka hadis tentang Riyadhus Shalihin, para pencari ilmu dan pencari hidayah Allah itu yang mau keluarkan korban waktu, korban tenaga, korban apa lagi? Uang, korban apa lagi? Korban perasaan. Buat orang seperti Anda masih masuk lah ya. Iya. Ya diajak sama yang calon gitu kan, tiba-tiba milih ngaji, akhirnya dia kecewa, kan korban perasaan kan gitu. Ketika memilih ngaji digambarkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat ini semua nih, Anda semua bagi Rasulullah adalah tanah yang gembur, sehingga kalau turun hujan buahnya maksimal, rumputannya juga banyak sekali, daun-daunnya tumbuh segar. Ada orang kerja kantoran seperti Anda juga di kantor, tapi tipenya tanah tandus. Digambarkan oleh Rasul. Artinya, ya kalau hari ini ada pengajian di kantor, ya duduk, dengerin gitu kan. Kalau nggak ada pengajian, ya pulang, kan gitu. Enggak juga suka ngelihat ilmu gitu, video-videonya, ya asal paling cekikikan ngelihat WhatsApp juga yang nggak penting gitu kan. Tapi ada orang yang tanah subur adalah orang yang mengeluarkan tenaga. Sementara yang tanah tandus sebetulnya butuh hujan nggak? Butuh. Kalau hujan turun di atas tanah tandus, hasil tumbuhannya gimana? Nggak bagus. Nah, itu digambarkan oleh Rasul, orang yang malas mencari ilmu, tidak mau korban waktu, korban tenaga, korban dana, korban apa lagi tadi? Saya yakin banyak di antara Anda korban perasaan sampai rumah, ini sih lu ngaji terus makanya jodohnya susah. Kan ada yang digituin nggak? Itu barangkali maksud korban perasaan ya. Ini nebak-nebak aja gitu. Biarlah mereka itu. Bagi saya dan bagi Rasulullah SAW, Anda ini jenis tanah subur. Dan ketika datang ilmu kepada Anda, datang hidayah, itu lebat sekali. Apalagi yang konsisten. Ya, tanah subur tadi yang konsisten, kalau yang on off. Ini rada-rada tandus lah gitu. Baik, itu ya saya kira. Maka orang-orang seperti Anda mudah-mudahan dicatat oleh Allah dan Rasulnya sebagai al-muqarrabun. Ya, membanggakan. Coba nanti pulang kampung lebaran ya. Di kampung-kampung gimana semangat orang menuntut ilmu agama? Semangat atau lemah? Ya, tergantung kampungnya, tapi mayoritas orang itu nyawa gitu kan. Udah ketemu kerbonya di rumah udah aman, tunggu. Ngeringkuk, tidur, bangun lagi. Buka TV, ya dangdut gitu kan. Tapi udah orang kota kerja begini keras gitu kan. Mau menuntut ilmu, mudah-mudahan inilah as-sabiqun. Inilah al-muqarrabun. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan itu. Pertanyaan lain? Ya. Wah, di belakang. Mic-nya mana? Mic di belakang ada nggak? Kasih cepat berdiri. Kamu berdiri, kasih ke perempuan sana. Ibu ya, akad. Itu dia. Cepat bergerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, ada hubungannya sama syukur, tapi hubungannya sama musibah. Jadi kan saya baru kena kecelakaan gitu ya. Iya. Kan kalau misalnya kita dikasih musibah tuh ada bisa jadi azab, bisa jadi ujian, Iya. Bisa jadi cobaan, bisa jadi Ya, dua itulah. hadiah. Iya, hadiah. Nah, tapi saya penasaran, saya tuh sebenarnya karena hadiah, karena azab, atau karena ujian? Iya, soalnya Dari senyum kamu, iya. ya, menyikapi musibah ini, kamu sedang diuji untuk naik kelas. Dan karena kamu tetap datang ke pengajian, ini jadi hadiah. Pahala kamu dibanding yang lain nih beda. Karena mereka cuma 2 kakinya, kamu 3. 4.
5 Pak. 5? Iya. 5 sama apa? Oh itu 4 di bawahnya ya? Iya. Oh ya 5, berarti mahal itu. Iya Ustadz, tapi maksudnya kan banyak yang bilang, oh kamu sih banyak salah gitu. Jadi sebenarnya Betul itu. Sampai di situ dulu. Gara-gara kamu banyak dosa selama ini makanya dikasih kecelakaan. Betul kan? Itu hadiah. Hadiah dari Allah. Kalau memang ini gara-gara dosaku dan aku dikasih ini dan aku menyadari ini bentuk ampunan Allah, kafaratnya. Mau di dunia atau di akhirat? Akhirat. Dibalasnya? Dibalasnya dunia. Di dunia aja? Dunia aja. Ya jangan di akhirat lah ya. Jadi ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang kamu tuh ya banyak dosa jadi kayak gini. Iya nih saya banyak dosa. Bilang kayak gitu. Iya emang. Iya. Iya, Mudah-mudahan ini jadi kafarat, jadi pengampun atas dosa-dosa saya. Makanya dalam Islam kalau orang sakit tidak datengin kan gitu. Tahurun insyaallah. Tahu nggak artinya tahurun? Semoga musibahmu ini menjadi pembersihmu dari dosa. Jadi gak usah tersinggung. Memang itu anjuran dari Nabi SAW. Kalau ketemu orang gitu ya, ada orang sakit tahur insya Allah. Kita berbangga yang lagi sakit dibilang tahur, mudah-mudahan. Ya iyalah jangan sampai kita udah sakit, nggak diampunin dosa, ngeluh pula. Itu sudah jatuh ketiban panci isinya air panas. Ya, bukan tangga yang jatuh tadi itu. Udah panci air panas pula gitu. Nah, jadi tahur. Apalagi terusin mau ngomong apa lagi? Oh ya, jadi kan sebenarnya kenapa orang bilang itu, kayaknya kamu tuh kena azab lah ya, dibilangnya ada yang 1-2 lah yang bilang. Gak bisa dia berkata begitu. Ini azab atau ini ujian tergantung kita yang menyikapinya. Kalau sikap kita positif, ini berarti ujian dan kita sudah naik kelas. Kalau kita menyikapinya negatif, berarti ini azab. Jadi sebetulnya yang sedang diazab yang ngomong tadi itu. Dia diazab oleh Allah karena dia tidak bisa, udah tidak bisa membahagiakan orang yang sakit. Ya, prasangkanya buruk lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kena azab siapa? Dia. Walaupun misalnya sambil kita, misalnya ini saya kan kecelakaan, orangnya yang bisa dibilang malah nggak tanggung jawab. Terus dokternya juga begitu, terus terapisnya juga begitu. Terus ya ada banyak hal beruntun gitu. Itu tandanya Allah sayang sama kamu supaya kamu tidak berharap kepada siapapun. Oh ya, iya sih. Tidak berharap sembuh dari siapapun, tidak berharap ganti dari siapapun, tidak berharap belas kasih dari siapapun. Itu betul-betul kamu nih sedang dipilih Allah supaya kamu betul-betul hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebetulnya terjadi sama kamu. Jadi ini bukanlah sebuah peristiwa beruntun yang harus kamu pikirkan penderitaannya, jangan. Allah itu tergantung prasangka kamu pada dirimu. Kalau kamu berprasangka baik dengan ini semua, pasti ini akan ada kebaikan besar dari balik ini semua. Selama ini sering ngaji nggak? Setahun ini. Nah, sudah mulai? Ya udah, setahun 2 tahun. Bagus. Ini cara Allah. Ya. Jadi kamu orang yang suka ngaji, begini. Kalau kamu orang yang sedang bertakwa, sedang taat, kemudian dikasih musibah, ini punya rahasia lain. Ibnu Qayyim menggambarkannya kayak gini. Ya Rabb, aku berusaha untuk tidak berdosa. Tapi kenapa musibah ini juga bertambah? Lalu bertambahlah ibadahmu. Ya, tapi rasanya kok masih ada saja musibah. Satu, boleh jadi doamu, tobatmu lebih sedikit ketimbang investasi dosamu selama ini. Jelas? Jadi jangan merasa kebaikanmu yang sekarang ini kok dibalas keburukan oleh Allah. Enggak. Investasi keburukanmu kemarin, dosamu itu lebih banyak ketimbang tobat dan doamu dan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas?
Let's say misalnya tiba-tiba kamu merasa, ya Rab, aku sudah bertobat, tapi kira-kira ini apa lagi maksudnya? Oke lah, aku yakin masih banyak dosaku. Sehingga kemudian bertambahlah ibadahmu kepada Allah. Kamu semakin khusyuk, kamu sudah taubatan nasuha. Pas kena musibah. Itu artinya kamu logam mulia, tapi masih ada sedikit logam bukan mulia di dalam dirimu. Dan ini sudah mengeras. Allah berkehendak agar logam yang tidak mulia di dalam dirimu ini keluar. Apa yang harus kamu lakukan? Ya harus dilebur lagi. Itulah kamu. Kamu sedang dilebur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih mulia lagi dirimu. Diambillah bagian kotor dari dirimu lewat musibah ini, lewat kecelakaan ini. Kamu lagi dilebur lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kakimu yang seperti ini, kamu nggak akan pergi ke tempat-tempat yang membuat ya lelah, nggak penting. Karena kan capek nih. Ya, kamu harus keluar ke tempat yang kira-kira betul-betul efektif. Ya, jalan dengan kaki 5 begini. Waduh, udah susah. Kalau ke tempat dosa lagi, udah nggak bermanfaat lagi, pegel nih. Ya kan? Saya lihat kamu keluar tadi jalan kemana? Kamar mandi ya? Atau kemudian masuk lagi. Itu pakai korban perasaan sebetulnya. Ya enggak? Setiap orang melihat kamu agak lain nih. Ya, kasihan ya kan gitu. Ada di antara mereka juga nggak ngomong kasihan sebetulnya. Kamu didoain sama orang-orang di sini. Tapi yang paling penting kamu paling berbeda hari ini. Ustadz jadi Ustadz parameternya itu adalah gimana kita, misalnya bisa jadi kita pertamanya diazab nih, terus tapi karena kita bisa ngambil ibrah itu sebenarnya jadinya hadiah gitu, kayak gitu. Iya. Terus kedua kalau misalnya kita ada orang yang ngezolimin, tadinya kan sama saya mau dilaporin di koran aja gitu ya, apa perlu apa gak usah aja gitu? Ma asaba min musibah fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa diri kamu, ya akibat perbuatan kita sendiri. Jadi kalau ada orang ngatain kayak gitu, ya alhamdulillah untung yang lu tahu cuma segitu. Dan untungnya musibah yang dikasih cuma segini, cuma separuh kaki gitu. Sebetulnya maksudnya tadinya saya pengen nggak orang lain kena juga gitu. Jadi dia lalai. Ya perlu berbagi. Berarti kamu mendapatkan pahala lain dari pengalaman kamu kan, sehingga kamu berbagi agar orang tidak lalai. Ya. Mau berbagi boleh sekarang. Oh, ya sih itu dari mall. Jadi dia ada barang yang nggak dirawat, kemudian bleber airnya, kemudian mencelakakan orang yang lewat juga gitu. Ada alat yang nggak dia jaga. Apa alat apa itu? Refrigerator buat ini minuman. Refrigerator buat minuman. Iya. Pendingin itu ya? Iya pendingin. Terus? Itu dia air pendinginnya tuh sampai bleber kemana-mana. Iya. Terus saya kepleset di situ. Dan udah dalam keadaan kayak gitu dia juga kayak pencitraan kemana-mana bahwa dia bertanggung jawab. Jadi saya ya kemarin sedihnya itu sih karena kayak apa ya udah dijahatin gitu kok dia bisa-bisanya. Nasihat yang mau berikan kepada teman-teman apa? Gak usah ke situ. Hah? Gak usah ke situ maksudnya apa ya? Apa kamu mau berbagi apa sama teman-teman? Kalau bisa pertama hati-hati, terus kedua mungkin kita lebih baik tuh beli dari orang-orang yang emang sama muslim gitu. Belanja tuh ke warung-warung aja yang bukan kapital. Karena kalau misalnya kayak gitu kan dia udah mahal tapi tidak bertanggung jawab. Oh betul juga sih. Jadi saya ngeliatnya akhlaknya tuh kayak wah sedih gitu ngeliatnya. Iya. Bagus, besar sekali hikmahnya ya. Ya, apalagi cuma minuman-minuman segar gitu kan. Iya. Beli di warung tetangga lah gitu kan. Tapi yang terjaga juga karena warung tetangga kadang-kadang banyak juga yang aneh-aneh kan. Yang pinggir jalan gitu, yang disuntik-suntik ya. Tapi nggak usah suuzon lah. Baik, terima kasih sharingnya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan semua dosa-dosa.
Mohon maaf ya atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.